Halo, kita ketemu lagi di mata kuliah Ichtiologi. Untuk kesempatan ini, Ibu akan menjelaskan tentang sistem integrasi pada ikan atau sistem saraf dan indera pada ikan. Kita lihat slide ini. Kalian lihat itu ada 2 ekor ikan yang kelihatannya terkejut atau apa gitu ya, melihat ada gurita di situ. Tapi pada kondisi di alam, pada kondisi yang sesungguhnya, apakah memang ikan itu dapat mengenali kondisi lingkungannya? Apakah mereka bisa tahu tentang adanya perubahan kualitas air, ada mangsa, ada predator, ada lawan jenis, dan lain sebagainya? Kalau memang iya, kalau memang mereka bisa mengenali, bisa mendeteksi apa yang terjadi di lingkungannya, sekarang pertanyaannya adalah mengapa ikan tersebut bisa mendeteksi? Misalnya ada perubahan kondisi lingkungan, ada keberadaan lawan jenis yang matang gonat, ada makanan, ada predator, dan lain sebagainya. Mengapa ikan bisa mengetahui hal-hal tersebut? Jawabannya sudah pasti. Karena ikan itu mempunyai saraf dan indera. Sehingga mereka peka terhadap rangsang, mereka bisa mengenali, mereka bisa mengetahui apa yang ada di sekitar mereka. Apa peranan saraf dan indera pada kehidupan ikan? Saraf dan indera pada kehidupan ikan ini mempunyai fungsi yang amat sangat penting. Bila saraf dan indera pada ikan tidak bekerja dengan baik, risikonya adalah kematian. Kalau misalnya pada manusia ada saraf atau indera yang kurang berfungsi dengan sempurna, itu masih banyak alat bantu yang bisa digunakan untuk membantu kehidupan manusia tersebut. Demikian juga pada ikan yang hidup di area budidaya, di mana ada manusia yang memeliharanya. Seandainya ikan itu mempunyai masalah, misalnya dengan penglihatan, ikan itu masih tetap dapat hidup karena ada yang memberi makan. Tapi seandainya ikan itu hidup di alam dan ada salah satu indera yang tidak berfungsi dengan baik, kemungkinan ikan tersebut akan mati. Karena mereka akan kesulitan untuk berlindung, kesulitan menghindar dari predator, kesulitan mencari makan, kesulitan untuk mengenali perubahan di sekitarnya, dan lain sebagainya. Jadi, peranan saraf dan indera pada kehidupan ikan ini memang amat sangat penting. Nah, salah satu kegiatan ikan yang melibatkan saraf dan indera itu adalah pada kegiatan migrasi ikan, di mana ikan, serombongan ikan itu berpindah dari satu area ke area yang lain, berpindahnya serentak, dan mereka mempunyai tujuan yang sama. Kenapa ikan bisa melakukan migrasi? Kenapa serombongan ikan bisa berenang dengan arah yang sama dan mempunyai tujuan yang sama? Apa sih yang mengatur gerakan ikan tersebut? Tentu jawaban kalian juga tidak jauh beda dengan yang Ibu jelaskan tadi, karena ikan punya saraf dan indera. Pada migrasi ikan mengenali tanda-tanda alam. Sehingga ikan itu tahu kapan mereka harus pergi dari suatu area menuju area lain yang bisa dikatakan menjanjikan atau yang baik untuk mereka. Pada ikan salmon misalnya, pada saat mereka mau memijah, mereka akan kembali ke sungai di mana mereka menetas. Bagaimana ikan itu mengenalinya? Nah, karena mereka mempunyai saraf dan indera. Mereka mempunyai ingatan, sehingga mereka tahu kemana mereka harus pergi. Nah, pada kegiatan-kegiatan ikan seperti yang kalian lihat di slide ini,
Ikan bereproduksi, ikan membangun sarang, ikan menemukan makanan, ikan menemukan mangsa. Bagaimana peranan saraf dan indera pada saat ikan melakukan kegiatan-kegiatan tersebut? Ikan mengenali makanan, ikan mengenali mangsa, ikan mengenali lawan jenis yang siap memijah, itu semua berdasarkan indera. Jadi, ikan mungkin bisa mengenali bau makanan, ikan mungkin bisa mengenali irama renang dari mangsa. Ikan tahu lawan jenis yang sedang matang kunat, sehingga mereka melakukan aktivitas yang mendukung kegiatan mereka tersebut. Dan bagaimana mereka mengenali ada yang matang kunat, ada bau makanan, dan lain sebagainya, itu karena mereka mempunyai syaraf dan indera. Mereka bisa melihat, mereka bisa membaui, mereka bisa merasakan getaran, dan lain-lain. Nah, ini salah satu contoh di mana saraf dan indera itu sangat mendukung kehidupan ikan. Misalnya di sini ada sekelompok ikan di kolam. Kemudian kalian menaburkan makanan ke kolam tersebut di salah satu sisi. Apa yang dilakukan oleh ikan? Pasti mereka akan berenang menuju ke arah makanan. Nah, kenapa ikan ini bisa berenang menuju arah makanan ditaburkan itu? Saraf dan indera apa saja yang berperan dalam kasus ini? Nah, kalian bisa menduga pada waktu makanan itu masuk ke dalam air, tentu akan menimbulkan bunyi. Tentu akan menimbulkan getaran. Tentu ada aroma yang tersebar dan ikan bisa melihat. Jadi, dengan bau, dengan penglihatan, dengan getaran, dan lain-lain, ikan ini bisa menemukan makanan. Ikan membaui menggunakan hidung. Ikan melihat menggunakan mata. Ikan merasakan getaran bisa menggunakan telinga, bisa juga menggunakan gurat sisi. Jadi, dari contoh sederhana ini, bagaimana ikan tahu di mana ada makanan, itu menunjukkan bahwa saraf dan indera pada ikan ini sangat berperan untuk mendapatkan makanan. Nah, ini ada lagi contoh seorang anak yang menaburkan makanan ikan. Kalian lihat posisi ikannya. Bahkan kalian lihat di sini, ikannya ini berenangnya menuju ke arah makanan. Kenapa? Ya, karena ikan bisa mengenali bau makanan yang ditabur, atau mungkin melihat, atau mungkin terdengar bunyi pada waktu makanan itu jatuh ke air. Dan mereka mengenali bunyi itu sebagai bunyi makanan, sehingga mereka datang mendekat. Nah, ini ada lagi contoh yang sangat menarik. Ini di Waduk Koto Panjang. Itu kalian lihat panah yang Ibu taruh di situ, kalian lihat posisi ikan. Posisi ikan itu mengikuti posisinya si pemberi makanan. Ini sangat menarik. Kalau kalian melihat di KJA, ada orang sedang berjalan memberikan makanan. Ikan-ikan itu ikut bergerak, ikut berenang ke arah mana orang itu berjalan. Mereka seperti mengikuti sampai nanti mereka mentok karena ada dinding keramba. Meskipun orang ini tidak sedang memberi makan, tapi kalau dia melangkah, ikan-ikan itu memberikan reaksi. Mereka ngikutin. Nah, kenapa seperti itu? Karena kalian tahu bahwa ikan itu juga punya otak. Ikan itu juga bisa mengingat atau mememorize sesuatu. Nah, dalam hal ini, orang yang memberi makan ikan ini, kemungkinan ikan itu mengingat irama getaran langkah kaki orang yang biasa memberikan makanan. Sehingga irama langkah kaki tersebut itu mengingatkan ikan tentang makanan, dan ikan mengkaitkan bunyi langkah kaki itu dengan makanan, sehingga mereka mengikuti ke arah orang itu berjalan. Itu juga bukti bahwa ikan mampu mengingat. Sebenarnya apa saja alat penerima rangsang atau indera pada ikan? Untuk mengingatnya itu tidak sulit.
Kita punya 5 senses, kita punya 5 indera. Ada pengecap atau taste, penglihatan atau sight, pendengaran atau hearing, penciuman atau smell, dan peraba atau touch. Itu pada manusia. Tapi apakah pada ikan inderanya juga sama dengan manusia? Kalau dikatakan sama, iya sangat mirip, tapi ada juga sedikit perbedaannya. Seperti kita lihat pada gambar ini, ada nose, hidung, untuk mencium, kita juga punya. Eye, mata untuk melihat, kita juga punya. Ears, telinga untuk mendengar, kita juga punya. Mouth, mulut untuk pengecap, kita juga punya. Nah, sekarang ini lateral line atau linea lateralis. Ini suatu indera untuk mengenali getaran atau untuk mengenali perubahan yang terjadi pada air di lingkungan ikan tersebut hidup. Apakah kita punya lateral line? Kita punya linea lateralis? Tidak. Tapi kita punya indera peraba. Ujung jari kita sangat peka, bibir juga sangat peka. Kulit kita juga bisa untuk merasakan sesuatu, biarpun tidak sepeka ujung jari kita. Apakah ikan punya? Nah, untuk yang ini agak sulit menjawabnya. Tapi kalaupun ikan punya, itu tidak sesensitif indera peraba pada manusia. Karena begini, misalnya ada ikan yang ketempelan parasit atau ikan yang badannya ditumbuhi jamur. Mereka akan mencari permukaan yang kasar, kemudian menggosok-gosokkan badannya, mungkin untuk menghilangkan gatal. Nah, mereka tahu permukaan kasar, artinya mereka juga bisa meraba, tapi tentu tidak sesensitif ujung jari kita. Ya, jadi untuk mengingat indera pada ikan itu tidak begitu sulit karena mirip dengan manusia. Jadi indera pada ikan ada mata, ada hidung, linea lateralis, telinga, dan perasa atau pengecap di mulut. Nah, untuk sistem saraf pada ikan, pembagian sistem saraf pada ikan itu juga mirip dengan sistem saraf pada manusia. Ada saraf pusat dan ada saraf tepi. Saraf pusat ini, ya sesuai dengan namanya, ini adalah pusat. Ini terdiri dari otak dan dilanjutkan dengan saraf tulang belakang yang memanjang di sepanjang tulang belakang. Di setiap ruas saraf tulang belakang ini mempunyai percabangan-percabangan ke samping yang dinamakan dengan sistem saraf tepi. Sistem saraf tepi inilah yang berhubungan kemana-mana, berhubungan dengan sistem endokrin, dengan sistem sensor atau indera, dan dengan sistem penggerak. Khusus untuk sistem penggerak ini ada dua macam. Ada sistem penggerak somatik atau sistem penggerak somatis dan sistem penggerak otomatis atau otomatik. Apa beda antara sistem penggerak somatik dan otomatik? Untuk sistem penggerak somatik, ini adalah gerakan yang untuk memunculkan gerakan tersebut, kita kendalikan dengan otak. Jadi kita menyadari gerakan tersebut. Seperti sekarang misalnya, kalian mengoperasikan HP, kalian mengoperasikan komputer. Artinya, tangan kalian bekerja, itu diatur, diarahkan oleh otak. Sedangkan sistem penggerak otomatis, itu adalah sistem penggerak yang kinerjanya tidak perlu disuruh oleh otak, tapi udah gerak sendiri. Contohnya sekarang, kalau kalian sudah sarapan, tentu lambung kalian bergerak, tentu usus kalian juga bergerak. Apakah kalian menyuruh lambung itu bergerak? Tidak kan?
Apakah kalian menyuruh usus untuk berkontraksi? Tentu tidak. Apakah kalian menyuruh paru-paru untuk kembang kempis untuk bernapas? Atau kalian menyuruh jantung untuk bergerak? Tentu saja tidak. Nah, karena organ-organ tersebut, sistem sarafnya itu sudah digerakkan secara otomatis. Nah, tetapi mekanisme kinerja dari sistem saraf pada manusia atau pada ikan atau pada organisme lain itu selalu terintegrasi atau selalu berkaitan satu dengan yang lain atau selalu bekerja sama. Rangsang yang diterima oleh indera akan dilanjutkan ke otak. Nah, melanjutkannya bagaimana? Melanjutkannya tentu melalui saraf tepi. Kemudian, otak ini akan memberikan reaksi. Otak ini akan memerintahkan kita untuk melakukan sesuatu. Nah, contoh yang paling mudah bagaimana saraf dan indera ini bekerja secara integrasi itu misalnya pada saat kita lapar. Kemudian kita mencium ada bau ayam goreng yang harum sekali karena kita lewat dekat kantin. Bau ayam goreng itu tentu tertangkap oleh indera, disampaikan ke otak. Otak memberikan reaksi. Apa yang terjadi kemudian? Kalau kalian membayangkan, lapar membayangkan ayam goreng yang enak, apa yang terjadi dengan kelenjar ludah kalian? Pasti ludah keluar. Kenapa ludah keluar? Otak menyuruh kelenjar ludah untuk mengeluarkan ludah. Apa yang terjadi dengan lambung kalian? Mungkin akan berbunyi kruk-kruk-kruk gitu ya. Kenapa? Karena otak memberikan sinyal kepada lambung untuk bereaksi, untuk mempersiapkan diri menerima makanan. Karena memang sudah waktunya diisi, karena perut ini lapar. Kemudian, apalagi yang terjadi? Kalau kalian punya duit, mungkin kalian langsung melangkah masuk ke kantin. Terus pesen 1 piring nasi dengan ayam goreng dengan sambal lalap gitu ya. Terus kalian makan. Masih kurang 1 piring, nambah lagi 1 piring lagi. 2 piring. Nah, pada saat kalian makan, kalian bisa bayangkan saraf-saraf yang ada di sekitar wajah, di mulut kalian. Tentu di situ ototnya bergerak. Ototnya menggerakkan geraham, menggerakkan rahang untuk mengunyah. Nah, gerakan rahang ini dikendalikan oleh saraf yang somatis. Terus kalian telan makanan itu masuk ke dalam perut, ke dalam lambung. Nah, di dalam lambung yang menggerakkan lambung untuk menggiling makanan itu bukan lagi saraf somatis, tapi sudah saraf yang otomatis, otak yang mengatur. Setelah 2 piring habis, kalian kenyang. Nah, udah kenyang tentu berhenti makan kan? Karena ya kenyang, udah nggak mau lagi kita makan. Terus, kalian yang udah merasa kenyang itu, kalian mencium lagi ada bau telur dadar yang harum sekali. Bagaimana reaksi kalian? Apakah reaksi kalian masih ada ludah keluar, perut kalian bunyi lagi kruk-kruk? Tentu tidak kan? Kenapa? Karena lambung sudah memberikan sinyal ke otak. I'm full. Udah penuh. Dan otak tidak lagi memerintahkan kelenjar ludah untuk mengeluarkan ludah, tidak lagi memerintahkan lambung untuk berkontraksi menunjukkan kalau dia kosong. Karena lambungnya udah sibuk bekerja untuk menggiling makanan. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi, di sini, di contoh tadi ada sinergi antara indera,
otak, saraf somatis, saraf otomatis juga, dan juga bahkan kelenjar endokrin juga bekerja. Karena untuk bisa menghancurkan, untuk menggiling makanan, lambung ini juga perlu ada enzim. Untuk bisa kalian mengunyah makanan dengan baik, menelan dengan baik, juga perlu air liur atau air ludah. Dan koordinasi pengeluaran ludah, pengeluaran kelenjar yang ada di lambung, itu semua diatur oleh otak. Nah, jadi inilah bagaimana integrasi kinerja antara indera dan saraf. Nah, kalau kalian lihat di sini ada reaksi normal, ada reaksi refleks. Pasti kalian tahu apa itu reaksi normal atau apa itu reaksi refleks. Di sini yang kita bicarakan adalah kinerja saraf somatis. Ya, jadi Ibu jelaskan, yang kita bahas adalah kinerja saraf somatis atau saraf yang bekerjanya kita atur, kita perintah. Pada suatu reaksi yang normal, bila ada rangsangan disampaikan ke otak, kemudian otak akan memerintahkan tubuh untuk bereaksi. Jadi otak mempertimbangkan. Seperti kalian sekarang ini. Ini video kuliahnya Bu Win. Oh, dengerin apa enggak ya? Nah, kalau kalian memutuskan mendengarkan, oke. Kalian lanjutkan mendengarkan. Kalau kalian pikir, bosan, nggak enak kuliah Bu Win, kalian matiin HP kalian atau laptop kalian. Artinya kalian bereaksi dengan normal. Lain halnya, misalnya Ibu di kelas nih, lagi ngeset infocus sama komputer. Terus tiba-tiba Ibu teriak dan tangan Ibu yang lagi mengotak-atik itu colokan, langsung diangkat. Oh, gitu. Terus udah itu, Ibu baru bilang, kesetrum. Artinya apa? Ibu sudah bereaksi dengan cepat secara otomatis karena ada sensasi, ada rasa kesetrum. Dan di otak Ibu sudah ada kesadaran itu kesetrum, harus segera tangannya disingkirkan karena itu bahaya. Jadi sebelum sadar kalau itu kesetrum, tangan ini sudah disingkirkan dulu. Nah, itulah yang dinamakan gerakan refleks. Jadi, gerakan refleks ini ada suatu rangsangan, dan rangsangan itu mengingatkan otak itu adalah bahaya, sehingga otak bereaksi dengan sangat cepat. Langsung kita menghindar dari bahaya itu tanpa kita sadar. Setelah selesai peristiwa itu, baru sadar. Jadi tidak mungkin, misalnya Ibu lagi ngotak-atik colokan ke laptop atau ke infocus, terus ada sensasi kesetrum, terus Ibu cuma bilang, kesetrum, diangkatlah tangannya. Nggak mungkin kan? Pasti ada reaksi, ada rasa kesetrum, langsung tangan secara refleks diangkat dulu. Jadi reaksi refleks pada manusia, pada ikan, pada organisme lain, itu penting untuk menjaga keselamatan diri atau untuk menghindar dari bahaya. Nah, kalau ini ada ikan ini, tapi di sini gambarnya ada lope-lope, love-love. Ini saraf atau indera mana yang bekerja? Apa benar ikan itu sedang bercinta-cinta? Kalau untuk mahasiswa perikanan langsung bilang, enggak Bu, bohong itu Bu, hoax itu Bu. Gimana? Ini beneran enggak nih? Kalau kayak gini cinta-cinta atau tidak? Ini memang salah. Kalau ikan mas lagi bercinta-cinta mau memijak, mereka kejar-kejaran, mereka nggak akan mocok. Ya. Nah, tapi kalau ikan mocok ini artinya apa? Ikan ini pasti mereka sudah kenal. Ikan ini pasti mereka merasa nyaman dengan lingkungannya, sehingga gerakan mereka pun kayaknya santai gitu ya. Jadi untuk kondisi seperti ini, saraf dan indera mana yang bekerja? Ya, penglihatan pasti. Penciuman iya. Kondisi lingkungan dideteksi dengan apa? Linea lateralis. Pasti mereka mendeteksi, kondisi lingkungannya nyaman. Ada ikan yang dikenal. Sehingga ikan ini juga posisinya santai. Nah, kalau ini, saraf indera mana yang bekerja? Kalau bagi ikan hiu, pasti penciuman. Pasti penglihatan juga, dia melihat ada mangsa di sini. Tapi kalau ini ikannya, ini ikan sarden ini biasanya. Kalau ikan sardennya, saraf indera mana yang bekerja?
Wah, pasti mereka mendengar getaran renang ikan hiu. Mereka melihat ikan hiu dan mereka berusaha menghindar. Apakah refleks bekerja di sini? Pasti. Si ikan sardin kalau tahu ada ikan hiu dekat mereka atau ikan hiu menyerang, pasti mereka secara refleks akan menghindar. Jadi, ikan itu bisa bereaksi terhadap rangsang. Ikan ini bisa melakukan sesuatu, ikan mengingat sesuatu karena ikan punya otak. Nah, otak ikan ini dibagi menjadi 3 bagian. Forebrain atau otak depan, midbrain atau otak tengah, dan hindbrain atau otak belakang. Di mana pada otak depan itu ada cerebrum, pada otak tengah itu ada lobus optik, dan pada otak belakang itu ada cerebellum. Dan di belakangnya sana itu adalah ada batang otak itu yang nanti nyambung ke tulang belakang. Jadi kalau kita lihat gambar skematisnya seperti ini. Ada otak depan ini otak tengah, dan yang ini adalah otak belakang, cerebellum. Di sini ada batang otak. Ini kalau dilihat dari sini, ini otak depan, ini otak tengah, ini otak belakang. Fungsinya kita lihat di sini. Pada otak depan itu ada olfactory lobes dan olfactory bulbs. Ini yang mendeteksi penciuman. Sehingga ini juga mempengaruhi tingkah laku memijah. Ada organ pineal untuk mendeteksi cahaya dan ada hipotalamus, di mana pada hipotalamus terdapat glandula pituitari yang berfungsi untuk menghasilkan hormon yang berkaitan dengan reproduksi. Di otak tengah ada optic lobes yang mengatur penglihatan, dan di otak belakang ada cerebellum serta mielencephalon. Cerebellum ini untuk koordinasi gerakan, kontraksi otot, dan keseimbangan. Sedangkan mielencephalon ini untuk menerima rangsang dari gurat sisi dan telinga. Kita lihat saraf tulang belakang. Ini otak, inilah saraf tulang belakang. Di mana saraf tulang belakang ini pada setiap ruas itu ada percabangan-percabangan ke samping yang dinamakan dengan saraf tepi. Saraf tepi ini yang berfungsi untuk menyampaikan rangsang dari dan ke seluruh tubuh. Nah, kemudian kita lihat organ penciuman atau olfaktori, ya, organ olfaktori. Ikan ini punya hidung. Hidung ini berhubungan dengan otak di sini. Fungsinya untuk apa? Fungsinya hanya sekedar untuk mencium atau untuk membaui. Hidung ikan itu seperti saluran buntu sehingga tidak berfungsi untuk bernapas. Jadi lihat, ini hidung ikan cuma seperti ini, cuma saluran buntu, di mana di sini di bawahnya ini ada berkas-berkas saraf. Hidung ikan itu ada penutupnya, ini namanya flap. Ada yang satu, ada yang dua. Jadi air itu bisa masuk ke dalam hidung ikan, kemudian nanti misalnya flapnya ini nutup, airnya ini ngalir di dalam ini lubang hidung ikan, dan airnya ini nyentuh lapisan saraf di sini, sehingga bau pada air tersebut bisa dideteksi. Bisa dipahami ya? Nah, ini kira-kira kalian bisa lihat di sini otak. Inilah lubang hidung. Jadi lubang hidung langsung berkaitan dengan otak. Peranan organ penciuman, kalau pada ikan hiu misalnya, jelas itu untuk mencari makanan. Pada ikan-ikan sardin, untuk menghindari predator, tapi pasti juga untuk mencari makanan ya. Terus untuk menemukan lawan jenis dan untuk migrasi. Ini ada suatu contoh ikan yang sangat menarik, ikan yang kehidupannya benar-benar tergantung erat pada peranan organ penciuman. Ini contohnya adalah ikan anglerfish atau ikan ikan pemancing gitu ya, yang hidup di laut dalam di area yang gelap. Ini lihat, ikan ini dinamakan anglerfish karena ini dia punya organ yang memanjang seperti ini, dan ini bercahaya
Ini fungsinya untuk menarik ikan-ikan kecil untuk datang mendekat. Nanti kalau ikannya mendekat, langsung dicaplok pakai mulutnya yang besar ini. Nah, peranan organ penciumannya di mana? Organ penciuman itu sangat penting pada ikan ini untuk mencari jodoh. Jadi ikan ini unik. Yang betina ini besar, yang jantan ini loh kecil sekali. Ini ada jantan 2 ekor nih di sini. Ini juga jantan. Ikan jantan ini, dia kecil, dan seumur hidupnya tujuannya cuma satu dalam hidupnya, yaitu untuk mencari betina. Karena ikan ini hidup di laut dalam yang gelap gulita, ikan ini tidak bisa mengandalkan indera penglihatan. Yang diandalkan adalah indera penciuman. Jadi ikan betina ini, dia mengeluarkan feromon, sejenis hormon yang fungsinya untuk menarik lawan jenis. Ikan jantan berdasarkan indera penciuman mereka melacak feromon itu untuk menemukan betina. Setelah ketemu betina, mereka nempel. Ini dia. Bibirnya itu melebur dengan tubuh betina, dan ikan ini sifatnya menjadi seperti parasit. Dia mendapatkan makanan dari cairan tubuh betina. Jadi ikan ini melebur, ikan jantannya tidak bisa lepas lagi. Jadi bisa dikatakan ya, kalau si jantan ini bisa ngomong, mungkin dia ngomongnya gini, ku berikan seluruh jiwa ragaku untukmu, gitu. Tapi si betina gimana? Si betina, jantan satu tak cukup. Karena jantan kecil, betinanya besar. Jadi betina ini bisa ditempeli oleh beberapa ekor jantan. Terus modalnya jantan apa? Modal jantan cuma satu, dia punya sperma. Jadi kapanpun si betina ini ovulasi, mengeluarkan telur, jantan mengeluarkan sperma, sehingga terjadi fertilisasi, dan telur-telur itu nantinya bisa menetas menjadi anak ikan. Nanti anak ikan betina tumbuh membesar, yang jantan berburu mencari betina. Nah, jadi organ penciuman di sini sangat penting bagi jantan untuk mendapatkan betina, dan bagi betina ini agar si jantan bisa mendekat, bisa nempel, bisa menghasilkan sperma. Organ penglihatan atau mata pada ikan itu struktur dasarnya mirip dengan mata manusia atau mata vertebrata, tapi lebih sederhana. Terdapat kornea, iris, dan lensa mata, tidak terdapat kelopak mata. Dan mata pada ikan biasanya hanya bermodifikasi untuk melihat cahaya atau mengenali gerakan, entah itu gerakan mangsa, gerakan lawan jenis, maupun untuk mengenali kelompoknya. Ini kira-kira struktur mata pada ikan, tidak jauh beda dengan manusia. Fungsi organ penglihatan untuk apa? Ya, ini kalau ikan-ikan yang hidup di area yang terang dan mereka punya warna menarik, pasti organ penglihatan ini berfungsi untuk menarik, untuk melihat lawan jenis. Jadi lawan jenis terbar pesona, si ikan ini bisa saling mendekat, atau untuk mencari mangsa, atau untuk mengenali rombongannya. Nah, sekarang Ibu akan bahas tentang organ pendengaran dan keseimbangan. Di mana organ pendengaran pada ikan itu ada linea lateralis. Organ pendengaran di sini artinya adalah organ penerima getaran. Dan ada juga telinga. Ikan tidak punya telinga seperti kelinci, tapi ikan punya telinga bagian dalam. Dan linea lateralis ini untuk menerima getaran, juga untuk mendeteksi kondisi air di mana ikan itu hidup. Kita bahas terlebih dahulu tentang linea lateralis. Linea lateralis, kenapa dinamakan linea lateralis? Karena seolah-olah di sisi tubuh ikan ini ada seperti gurat, ada seperti garis yang memanjang dari depan ke belakang. Pada setiap ikan ini beda-beda ya, ada yang garisnya penuh, ada yang garisnya cuma setengah, ada yang bercabang, gitu ya. Nah, pada ikan ini, kenapa linea lateralis ini nampak seperti garis ini? Ini karena sebenarnya di situ sisik-sisiknya ini mempunyai lubang-lubang. Jadi sisik yang berderet-deret, berlubang-lubang ini sehingga kalau dilihat ini seperti garis. Nah, sisik yang berlubang ini kalau dilihat penampangnya kira-kira seperti ini. Nah, kalian bisa lihat, ini ada lubang.
lubang ini bisa dimasuki oleh air, dan di sini ada sel-sel saraf. Pada saat air ini mengalir ke dalam lubang-lubang ini, air tersebut tentu akan menyenggol sel-sel saraf ini. Sehingga sel saraf ini bisa mendeteksi bagaimana kondisi air itu. Atau bila ada getaran, tentu air yang di dalam ini juga akan ikut bergetar. Dan getaran itu diterima oleh sel-sel saraf ini dan rangsangnya disampaikan ke otak. Nah, itulah kinerja dari linea lateralis. Jadi kalau kita lihat linea lateralis bisa seperti ini. Bermacam-macam ya pada setiap jenis ikan. Nah, ini struktur dari linea lateralis yang lebih jelas. Jadi, pada sisik atau pada kulit ini ada lubang tempat air masuk. Nanti air masuknya ini akan menyebar di sini. Dan di sini ada sel-sel saraf yang mendeteksi kondisi air ini. Ada juga lubang eksternal, ini air yang sudah masuk, dia akan dikeluarkan lagi. Jadi itulah kinerja dari linea lateralis. Nah, sekarang kita akan bahas organ pendengaran atau telinga pada ikan. Apakah ikan punya telinga? Ya, ikan punya telinga, tapi telinga ikan adalah telinga bagian dalam. Ikan tidak punya telinga bagian luar. Ikan tidak punya daun telinga, tapi dia punya telinga di bagian dalam. Ikan ini tidak punya gendang telinga. Tetapi vibrasi yang ada ini disampaikan oleh jaringan tubuh atau linea lateralis atau getaran dari gelembung renang itu disampaikan ke bagian dari telinga yang berupa tulang. Ya, ini sering dinamakan dengan batu telinga yang disebut dengan otolit. Di mana otolit ini selain sebagai penerima getaran itu juga sebagai organ keseimbangan. Jadi dengan adanya telinga ikan ini, ikan bisa mendengar. Ikan bisa mendeteksi getaran. Nah, seperti apa sebenarnya posisi telinga ikan? Ini lihat. Ini adalah kepala ikan. Di sini, inilah telinga ikan. Ini telinga ikan. Kalau dilihat, telinganya seperti apa? Seperti ini. Di mana di dalam telinga tersebut, di sini. Di sini ada sel-sel saraf. Nah, di sini juga ada suatu alat yang membantu pendengaran. Alat ini namanya Weberian ossicle. Weberian ossicle ini merupakan organ yang fungsinya untuk meneruskan getaran dari gelembung renang ke telinga bagian dalam. Jadi, kalau ada getaran, itu gelembung renangnya kan ikut getar. Nah, getarannya itu nanti akan diperkuat oleh Weberian ossicle ini sehingga bisa diterima dengan baik oleh telinga bagian dalam. Di mana pada telinga bagian dalam, di sini ini ada batu telinga yang dinamakan dengan otolit. Kita akan lihat slide-nya. Kira-kira seperti ini struktur telinga ikan. Inilah telinga ikan ini. Dan kalau telinga ikan itu kita lihat dengan lebih jelas seperti ini. Di sini terdapat rongga-rongga. Ini ada rongga-rongga, dan di dalam rongga ini ada 3 rongga. Ini ada tulang yang dinamakan dengan otolit. Tulang otolit ini tidak menempel, tapi tulang otolit ini lepas. Ini di dalam suatu rongga, seperti ini kira-kira. Ini rongga, dan ini otolitnya lepas. Dan di sekeliling rongga otolit ini, di sini terdapat sel-sel saraf. Dan di dalamnya sini ada cairan. Jadi kalau misalnya ada getaran, tentu cairan di sini ikut bergetar, dan batu telinga ini ikut bergetar, dan getaran ini dideteksi oleh saraf-saraf yang ada di dalam rongga otolit tersebut. Sehingga ikan ini bisa mendeteksi getaran. Otolit itu ada 3. Ada lapillus, kecil, astericus ini juga kecil, dan yang paling besar adalah sagitta. Nah, ini hampir sama dengan yang tadi ya. Ini hanya telinga, di sini posisi otolitnya, tapi Ibu punya gambar yang lebih jelas.
Ini otolit pada dogfish, shark, pada jenis ikan hiu. Ini kira-kira, ini adalah rongga otolit. Ini telinga ikan bagian dalam. Ini rongga otolit, ini otolitnya yang paling besar. Ini Sagitta, ini Lapillus, ini Astericus. Jadi sarafnya di mana? Di sini loh, di tepi-tepi sini. Nah, sekarang bagaimana peranan otolit sebagai alat keseimbangan? Kita lihat. Misalnya ikan dalam posisi seperti ini. Karena gaya gravitasi, tentu otolit posisinya seperti ini. Dan saraf yang di sini, itulah yang kesenggol otolit. Sehingga ikan sadar posisi. Ya, posisinya seperti ini. Seandainya ikannya nungging, tentu otolitnya akan bergeser ke sini kan. Nah, saraf yang kesenggol itu yang ada di sini. Sehingga ikan ini sadar bahwa dia dalam posisi nungging. Ini ikannya mendongak gini. Otolitnya tentu ke sini. Nah, inilah yang membuat ikan sadar dia mendongak. Karena bagian inilah yang kesenggol otolit. Nah, itulah kira-kira bagaimana otolit ini berfungsi sebagai alat keseimbangan pada ikan. Bagaimana kalau dilakukan penelitian dan otolitnya diambil? Ikan tidak sadar posisi. Ikan tidak bisa mengendalikan renangnya dan ini membahayakan untuk ikan. Jadi bila otolit diambil atau dibuang, ikan ini posisinya menjadi tidak terkendali. Nah, inilah materi dari Ibu. Ibu harap kalian bisa memahami. Dan kalau kalian masih belum paham, silahkan kalian tulis pertanyaan di komen yang ada di Google Classroom kita. Terima kasih. Semoga semuanya sehat-sehat selalu. Tuhan memberkati.